Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang tugas malaikat Israel yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, malaikat Israel berkata, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergerak tertawa." Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut saat mencabut nyawa orang ini, malaikat Israel alaihissalam adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Dalam agama kita, malaikat Israel selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israel alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail. Baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya, semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah, 1 wajah di mukanya, 1 wajah di kepalanya, 1 wajah di punggungnya, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajahnya, kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggungnya, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zaufaran, dan setiap buluh ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di laut dan sungai di dunia disiram ke atas kepalanya, maka tidak sedikit pun air yang akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyikat rasa al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka tersungkurlah semua dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel alaihissalam mengambil al-maut karena Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-maut kepada malaikat Israel
alaihissalam. Akan tetapi ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, karena hal al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di telapak tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkankahlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah al-maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan, rumah, dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut. Tugasku meramaikan kuburan. Akulah al-maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semua, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israil alaihissalam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israil alaihissalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerjasama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperlihatkan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Seketika ia datang melihat wajah seorang, ia mendapati orang itu sedang bergelagak tawa. Maka berkatalah malaikat Israil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan berlagak tertawa." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang Muslim yang paling cerdas?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Sami. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai.' Selama setahun aku tertawa karena sebelum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya."
Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus. Sementara ia hendak melahirkan, maka aku menunggu sampai bayi lahir di gurun itu. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka. Lalu apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau, ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kamu cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal di dalam." Satu riwayat katanya, dikatakan akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggal malaikat Israil alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israil ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israil menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika. Saking dahsyatnya jeritan malaikat Israil. Pada saat itu malaikat Israil alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan secara lembut sekali." Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal dan maha kuasa atas segala sesuatu selain kisah yang telah kita bahas barusan. Ada juga sebuah kisah pada saat malaikat Israil mencabut nyawa seorang yang kaya, dan harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia. Berikut ini kisahnya. Ada seorang yang kaya raya dengan harta yang tak akan habis dimakan 7 turunan. Orang kaya ini didatangi malaikat maut. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Jauzi, Unyun Al-Hikayat, Menkosas Asosilahi Wanna Wadir Azahidin. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Ada siapa? Ada miskin, tidak layak ke sini dan tidak layak bertemu tuan kami, Hardik," kata pelayan itu. Malaikat itu diam. Ia mengetuk pintu kembali. "Sampai saja kepada tuanmu. Aku malaikat pencabut nyawa, turun dari jauh ke sini." Orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu lemas dan kepalanya tertunduk, lantas mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk melemahkan suaranya dan berkata lembut,
orang kaya itu menyadari umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan segera pergi meninggalkan dunia. Malaikat pencabut nyawa itu menemui seorang kaya. Orang kaya itu pun memanggil seluruh keluarga. Tak lama keluarganya pun datang seakan tidak percaya. Orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat maut. Segeralah berwasiat, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar dari rumah, tutur malaikat maut kepada orang kaya. Tak lama orang kaya itu pun wafat. Sontak para keluarga histeris dan menangis. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya mereka tahu ternyata harta tidak bisa menyelamatkan si orang kaya. Para keluarga itu lantas mengeluarkan harta si kaya, mengeluarkan segala isinya berupa emas dan permata. Terlaknatlah kalian, harta-harta tidak berguna. Kalian harta hanya membuat kami melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak bisa menolong kami. Hadrik. Mereka tiba-tiba harta itu berubah bentuk emas dan permata itu berdiri. Ia berkata kepada kerabat orang kaya itu, "Duhai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat sejahtera kalian dan meningkatkan derajat kalian. Kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah ketika keluarga kalian meminang seorang yang kalian kehendaki. Bukankah langsung setuju dengan harta kalian? Lalu bagaimana dengan nasib orang yang soleh yang ingin melamar seorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya, dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam, dan kami tidak bisa menolak? Wahai orang-orang kaya, jika kau memilih kami untuk membuat baik, kamu akan mendapat kebaikan, sedangkan untuk kejahatan maka itu akan mendapatkan celaka." Terang harta si kaya, begitulah saudaraku, kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun datang, dan ternyata harta tidak bisa melindunginya. Dari orang kaya, seberapa kaya pun orang tersebut. Walam bisawab. Inilah sedikit penggalan kisahnya saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.